Baiklah anak-anak, apa kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan dan jika keluar rumah patuhi protokol COVID. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12 yang akan Ibu sampaikan. Adapun pelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai statistika. Adapun materinya adalah tabel distribusi frekuensi. Sedangkan standar kompetensinya adalah menggunakan aturan statistika, kaidah penjajahan, dan sifat-sifat uang dalam pemecahan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 31 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan penjajahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Baiklah, sebagai contohnya, menyajikan data mentah untuk pengambilan keputusan. Data mentah dapat diambil dari populasi atau sampel. Sedangkan untuk memperoleh datanya adalah dengan cara wawancara, pengamatan, surat mesyuarat, dan kuesioner. Sedangkan untuk langkah statistik deskripsi adalah pertanyaan yang harus dijawab, mengumpulkan data, menata data, kemudian menyajikan data, dan akhirnya kita akan menarik kesimpulan. Tabel distribusi frekuensi. Definisinya adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal, artinya nilainya hanya ada terdiri dari satu saja. Dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok dikenal dengan namanya kelas, batas kelas, yang terdiri dari batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah itu adalah nilai ujung bawah suatu kelas, sedangkan batas atas kelas yaitu nilai ujung atas kelas. Sedangkan tepi kelasnya terdiri dari tepi bawah kelas, yaitu batas atas dikurangi 0,5, sedangkan tepi atasnya adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Panjang kelas. Panjang kelas itu adalah panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Panjang kelas disebut juga dengan lebar kelas atau interval kelas. Titik tengah kelasnya adalah setengah batas bawah ditambah dengan batas bawah. Sekarang kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkahnya ada 3, yaitu langkah 1 menentukan rentang. Rentang itu yaitu nilai, kita simpan dengan R, yaitu X maksimum dikurang dengan X minimum. Sedangkan langkah 2 kita tentukan banyak kelas. Kita menggunakan kaidah empiris Chargas, yaitu K atau banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Sedangkan langkah ketiga adalah tentukan panjang atau interval kelas. Panjang kelas itu adalah rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Contoh dari data di bawah ini, coba kita buat tabel distribusi frekuensinya. Dari sini kita lihat dari data ini yang nilai paling besarnya adalah 87, sedangkan nilai paling kecilnya adalah 9. Pertama kita tentukan rentangnya. Rentangnya yaitu 87 dikurang 9, jadi hasilnya adalah 78. Kemudian kita tentukan
banyak kelasnya dengan menggunakan rumus Tagus tadi, yaitu 1 ditambah 3,3 log 60, jadi didapatlah hasilnya yaitu 6,9, atau kita bulatkan menjadi 7. Sedangkan panjang kelasnya atau disimbolkan dengan I yaitu 78 dibagi dengan 7, didapatlah 11,14, kita bulatkan menjadi 12. Dari data ini sudah Ibu beri warna. Karena nilainya kita mulai dari angka 9 dan panjang intervalnya adalah 12, maka kita mulailah dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk kelas pertama nilainya itu 9 sampai dengan 20. Di sini ibu kotak warnanya adalah hijau muda. Untuk kelas kedua nilainya dari 21 sebanyak 12, jadi ada 32. Jadi ibu warnain di sini kotaknya warna merah. Untuk kelas ketiga yaitu 33 sampai 44, ibu warnai warna biru, ada 11 kotak. Kemudian untuk kelas keempat 44 sampai 56, ibu warnain dengan warna muda, itu ada 7 kotak. Sedangkan untuk kelas kelima 57 sampai 68 itu warna merah muda, ada 19 kotak. Untuk kelas ke-6 yaitu 69 sampai dengan 80 ada 6 kotak. Sedangkan untuk kelas ke-7 81 sampai 92 ada 4 kotak, ibu warnai warna kuning. Akhirnya kita dapatlah tabelnya seperti ini. Itu nilai, itu kelasnya ada 1 sampai 7, nilainya sudah ada, dan frekuensinya yang dapat dari kotak-kotak tadi sudah kita masukkan ke sini. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa kelas ke-1 itu nilainya dari 9 sampai dengan 20, itu ada sebanyak 6. Sedangkan kelas kedua dari nilai 21 sampai dengan nilai 32 ada sebanyak 7. Sedangkan untuk interval kelas ke-1 itu dari 9 sampai dengan 20. Kalau interval kelas kedua itu dari 21 sampai dengan 32. Sedangkan untuk batas kelasnya, batas bawah kelas ke-1 itu 9, sedangkan batas atas kelas ke-1 itu 20. Untuk panjang kelasnya, caranya kalian hitung dari nilai untuk kelas ke-1 ini, kalian hitung dari 9 sampai ke angka 20 itu ada berapa angka. Jadi kalau kita hitung ternyata dia ada 12 angka. Sedangkan untuk mencari titik tengah, untuk titik tengah kelas ke-1 itu adalah setengah dari batas bawahnya 9 ditambah dengan batas atasnya adalah 20. Jadi didapat hasilnya adalah 14,5. Jadi kalau dari tabel ini kita cari kelas, interval, batas bawah, batas atas, tepi bawah dan tepi atas, maka akan terdapat data seperti ini. Baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ibu harap kalian bisa menerima pelajaran kita hari ini. Baiklah, kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya adalah definisi dari tabel distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. 2. Menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok itu terdiri dari langkah 1 tentukan rentang, langkah kedua tentukan banyak kelas, langkah ketiga tentukan panjang atau interval kelas. Sedangkan untuk batas kelasnya ada 2, yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas bawah kelas yaitu
batas atas kelas itu adalah nilai ujung atas kelas, sedangkan batas bawah kelas itu adalah nilai ujung bawah kelas. Sedangkan tepi kelasnya, tepi atas kelas itu batas atas ditambah 0,5, sedangkan tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan panjang kelasnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Untuk titik tengahnya adalah setengah batas bawah ditambah dengan batas atas. Untuk tugas, kalian bisa lihat di Classroom, dan ingat ya, jangan lupa ya batasannya. Sedangkan materi untuk kita minggu depan adalah diagram pada data berkelompok. Untuk penilaian, yang akan Ibu ambil adalah terdiri dari 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu terdiri dari spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual adalah sebelum berdoa, sebelum dan sesudah belajar, sedangkan sikap sosialnya adalah disiplin dan tanggung jawab. Dan maksudnya ketepatan waktu dalam mengisi absen online dan pengumpulan tugas. Sedangkan penilaian pengetahuannya dalam bentuk teks tertulis bisa kalian lihat di Classroom. Sedangkan untuk penilaian keterampilannya, teknik portofolio dengan instrumen adalah rubrik penilaian yang bisa kalian lihat di Google Classroom. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih. Semoga kita dalam kelihatan kita sehat-sehat saja.